Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak Rizky. Dan di sini saya Fairuz Fauzan, perwakilan dari modul ARM atau Enterprise Resource Planning. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis ERP di sistem perusahaan di Zenla. Next. Nah, untuk isi dari kontennya itu ada yang pertama struktur organisasi di Zenla, lalu atau isi kawal diagram, lalu ada proses rekrutmen karyawan, pendataan karyawan, absensi, pengajuan cuti, penilaian kinerja, dan yang terakhir yaitu pinjaman kendaraan. Nah, seperti yang kita ketahui kemarin, di desain lah itu struktur organisasinya itu yang untuk posisi tertinggi itu ada ownernya sendiri, yaitu Kak Rizky, selanjutnya ada manajer cabang, lalu di bawah manajer itu ada 3 unit divisi, yang pertama tim produksi, lalu admin, dan tim marketing. Lalu untuk analisis permasalahan yang ada berdasarkan dari diskusi kelompok saya, yaitu untuk dari atau manusianya tuh terkadang karyawan itu masih kurang terlatih dan juga masih terjadi kelalaian karyawan seperti lambat membalas chat atau dan yang lainnya. Lalu untuk dari materialnya saat ini itu menurut kami masih belum ada sarana kendaraan operasional khusus, lalu lahan parkir yang belum memadai. Selanjutnya, metode pengajuan dan pendataan cuti ini menurut kami itu masih belum sistematis atau terorganisir. Lalu untuk measurement, proses rekrutmennya ini masih kurang efisien, yang menyebabkan proses manajemen sumber daya manusia, karyawan, menjadi terhambat. Next. Selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, yang pertama itu proses rekrutmen karyawan. Jadi rekrutmen karyawan ini adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik, menyeleksi, dan mempekerjakan individu yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Tujuan utama dari rekrutmen ini adalah mendapatkan karyawan yang berkualitas dan memiliki kemampuan serta keahlian yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan. Sistem rekrutmen yang efektif dapat membantu meningkatkan produktivitas, retensi karyawan, dan keselarasan antara individu dan perusahaan. Next. Berikut adalah as-is proses atau flowchart diagram dari proses rekrutmen karyawan. Yang pertama itu pelamar akan mengajukan dokumen lamaran pekerjaan melalui email, kemudian branch manager akan menerima email tersebut dan melakukan seleksi tahap 1 yaitu seleksi administrasi. Jika tidak lolos seleksi, maka proses selesai, kemudian kalau lolos, maka akan dilanjutkan ke proses data pendaftar yang lolos seleksi tersebut akan diinput ke dalam database. Kemudian branch manager akan membuat panggilan untuk interview bersama branch manager. Kemudian pelamar akan mendapatkan panggilan untuk interview dan melakukan interview bersama dengan branch manager. Selanjutnya, dari hasil interview tersebut, branch manager akan melakukan seleksi terhadap hasil interview. Jika pelamar tidak lolos, maka proses selesai, dan jika lolos akan lanjut ke proses pelamar mendapatkan panggilan interview bersama owner. Kemudian pelamar akan melakukan interview bersama owner dan owner akan melakukan seleksi terhadap hasil interview. Jika tidak lolos, maka proses selesai. Jika lolos akan dilanjutkan ke pelamar akan mendapatkan panggilan bekerja untuk menjalankan masa training selama 2 minggu dan masa probation selama 3 bulan. Dari masa probation ini akan diseleksi lagi, jika tidak lolos maka proses akan selesai, dan jika lolos maka pelamar akan melakukan tanda tangan kontrak kerja untuk kerja selama 1 tahun, dan selanjutnya baru diangkat menjadi karyawan tetap dan proses selesai. Berikut untuk data flow diagram level 0-nya. Di sini terdapat proses rekrutmen karyawan desain lah. Prosesnya dimulai dari pelamar yang menginputkan dokumen lamaran, kemudian dokumen tersebut akan diterima oleh branch manager dan branch manager melakukan proses seleksi administrasi.
Kemudian branch manager akan menginputkan data pelamar lolos administrasi dan pelamar akan mendapatkan data pelamar lolos administrasi tersebut. Kemudian pelamar akan menjalankan proses interview bersama branch manager. Kemudian branch manager akan menginputkan data pelamar yang lolos dan pelamar menerima data pelamar lolos interview branch manager. Kemudian untuk proses interview owner, owner akan menginputkan data pelamar lolos interview owner dan pelamar menerima data pelamar lolos interview owner. Selanjutnya, pelamar akan menjalankan proses masa probation dan branch manager akan menginputkan data pelamar lolos masa probation dan pelamar menerima data pelamar lolos masa probation. Selanjutnya, owner akan menginputkan surat kontrak kerja dan pelamar akan menerima surat kontrak kerja. Kemudian pelamar akan menginputkan kembali surat kontrak kerja yang telah ditandatangani ke dalam proses rekrutmen. Next. Berikut adalah data flow diagram level 1 untuk detail dari yang level 0 tadi. Yang pertama, proses 1. Proses 1 yaitu pendaftaran, dimulai dari pelamar yang menginputkan dokumen lamaran, kemudian dokumen lamaran dan data pelamar dari yang telah diinputkan akan masuk ke tabel pelamar. Kemudian dokumen lamaran akan dipanggil ke proses kedua, yaitu seleksi administrasi, dan diterima oleh branch manager. Kemudian branch manager akan melakukan seleksi administrasi dari dokumen yang telah diterima, dan branch manager menginputkan data pelamar yang lulus administrasi ke dalam proses, dan data pelamar yang lulus tersebut akan masuk ke tabel hasil seleksi. Kemudian data pelamar yang lolos administrasi akan dipanggil di proses yang ketiga, yaitu interview branch manager. Dan data pelamar yang lolos administrasi akan diterima oleh pelamar. Kemudian dari proses interview branch manager ini, branch manager akan menginputkan data pelamar yang lolos interview. Dan data pelamar yang lolos interview tersebut akan masuk ke dalam tabel seleksi. Selanjutnya, data pelamar yang lolos interview tadi akan dipanggil di proses interview owner dan diterima oleh pelamar. Kemudian pelamar akan menjalankan interview bersama owner, dan owner akan melakukan seleksi dari hasil interview tersebut dan menginputkan data pelamar yang lolos interview. Data pelamar yang lolos interview bersama owner tersebut akan masuk ke tabel seleksi, ke tabel hasil seleksi. Selanjutnya, data pelamar yang lolos hasil interview owner akan dipanggil lagi di proses kelima, yaitu masa probation. Kemudian data yang lolos interview owner akan disampaikan kepada pelamar dan pelamar yang lolos akan menjalankan masa probation. Dari masa probation ini akan dilakukan seleksi oleh branch manager dan data pelamar yang lolos masa probation akan masuk ke tabel hasil seleksi. Selanjutnya, data pelamar yang lolos masa probation akan dipanggil di proses ke-6, yaitu proses kontrak kerja, dan pelamar akan menerima data yang lolos masa probation. Kemudian di proses kontrak kerja ini, owner akan menginputkan surat kontrak kerja, dan kontrak kerja akan disampaikan kepada pelamar, dan selanjutnya pelamar akan menginputkan kembali surat kontrak kerja yang telah ditandatangani. Kemudian surat kontrak kerja yang telah ditandatangani akan masuk ke dalam tabel kontrak kerja. Next. Berikut untuk struktur chart diagram. Yang pertama ini adalah proses rekrutmen karyawan desain ini memiliki 6 proses. Yang pertama ada proses pendaftaran. Dari proses pendaftaran ini akan ada parameter kontrol yang keluar, yaitu dokumen lamaran terkirim. Kemudian di proses kedua ada seleksi administrasi. Dari proses kedua ini mendapatkan input dokumen lamaran dan menghasilkan output data pelamar lolos administrasi. Kemudian di proses ketiga ada interview branch manager. Di proses ini akan mendapatkan input data pelamar lolos administrasi dan menghasilkan output data pelamar lolos interview branch manager. Kemudian proses keempat itu ada interview owner. Dari proses ini mendapatkan input data pelamar lolos interview branch manager dan menghasilkan output data pelamar lolos interview owner. Kemudian proses kelima ada masa probation. Proses ini mendapatkan input data pelamar lolos interview owner dan menghasilkan output data pelamar lolos masa probation. Dan yang keenam itu proses kontrak kerja. Proses ini akan mendapatkan input data pelamar lolos masa probation dan menghasilkan output parameter kontrol penandatanganan kontrak kerja. Next.
Berikut adalah IRD dari proses rekrutmen, yaitu yang pertama ada pelamar akan menerima hasil seleksi dan pelamar akan menandatangani kontrak kerja. Pelamar ini memiliki primary key ID pelamar, hasil seleksi memiliki primary key ID seleksi, dan kontrak kerja memiliki primary key ID kontrak kerja. Berikut untuk mock-up dari proses rekrutmen karyawan. Di sini terdapat tiga divisi untuk beberapa posisi. Yang pertama ada posisi admin. Di sini kami membuat contoh untuk customer service dan administrasi. Kemudian ada ini divisi marketing, ada contohnya kami membuat social media officer dan sales marketing, dan di sini juga ada di divisi produksi ada beberapa posisi juga. Next. Baiklah, sekian dari proses rekrutmen, lanjut ke proses pendataan karyawan. Selanjutnya untuk proses pendataan karyawan, langsung ke flowchart diagram saja. Di sini proses pendataan karyawan itu hanya terdapat dua aktor. Yang pertama itu pegawai dan manajer. Pertama, pegawai memulai menginput data karyawan. Kemudian setelah menginput, pegawai akan mengirim data tersebut ke manajer. Lalu manajer akan melakukan validasi. Apabila data valid, maka proses selesai. Apabila tidak sesuai, maka karyawan akan menginput data ulang sampai datanya menjadi valid. Untuk di level 0-nya sini, yaitu karyawan akan menginput data karyawan, lalu data karyawan akan diterima oleh manajer, dan manajer akan melakukan validasi data karyawan. Next. Untuk DFT level 0 di sini, yaitu pertama ada proses pendataan. Karyawan akan menginput data pegawai atau karyawan, lalu menjadi tabel karyawan. Selanjutnya, tabel tersebut akan dipanggil kembali menjadi proses validasi. Lalu, data karyawan yang tadi akan dikirim ke manajer. Selanjutnya, manajer akan melakukan validasi data, dan apabila setelah sesuai, maka data tersebut akan masuk ke tabel karyawan. Next. Untuk struktur chart diagramnya, di sini hanya ada dua navigasi. Yang pertama itu ada proses pendataan, lalu proses validasi. Untuk contoh mockup di sini dapat dilihat, yaitu yang pertama ada beberapa data karyawan, ada nama, username, email, jabatan, role atau divisi, lalu cabang, jenis kelamin, kontak, dan yang lainnya. Next. Oke. Baiklah, selanjutnya absensi karyawan. Pertama itu ada chart diagramnya guys, proses di mana pertama karyawan akan melakukan absensi melalui fingerprint dan admin yang akan melakukan rekap absensi tersebut tiap bulan. Setelah itu admin akan memberikan absensi ke karyawan untuk mengecek hasil rekap absensi yang sudah dilakukan oleh admin. Nah, dari karyawan ini akan divalidasi dan mereka akan mengonfirmasi rekap bulanan tersebut. Admin akan menerima konfirmasian apakah rekap absensi itu sudah valid atau tidak valid. Selanjutnya, admin akan membuat laporan absensi karyawan, dan laporan absensi karyawan itu akan diterima oleh owner, oleh manajer, dan selesai. Selanjutnya, di sini ada DFD level 0.
di mana karyawan akan menginput data absen. Karyawan akan menginput data absen. Selanjutnya, data absen itu akan diterima oleh admin dan admin akan mengirimkan rekap bulanan dan rekap bulanan itu akan dikirim ke karyawan lagi. Setelah itu, karyawan akan mengkonfirmasi hasil rekap dan konfirmasi itu akan masuk ke admin. Setelah itu, admin akan membuat hasil akhir dari rekap absen tersebut dan menjadikannya menjadi sebuah laporan yang akan dikirimkan ke manajer. Ini untuk DFD level 1-nya. Yang pertama itu melakukan absensi melalui fingerprint, di mana nantinya karyawan akan menginput data absen, dan data absen itu akan masuk ke dalam database absensi in-out. Selanjutnya, data absen itu akan dilanjutkan ke rekap absensi proses kedua, dan data absen itu akan diterima oleh admin, dan admin akan membuat rekap bulanan, dan rekap bulanan itu akan dikirimkan ke karyawan hasilnya. Setelah itu karyawan mengkonfirmasi tentang hasil rekap bulanan apakah sudah valid atau belum. Setelah itu rekap absensi konfirmasinya akan dikirim ke admin. Dilanjutkan dengan admin akan membuat hasil akhir rekap absen, dan ke proses ketiga yaitu membuat laporan. Admin akan membuat laporan dari hasil akhir rekap absen dan dimasukkan ke dalam database laporan absensi, dan laporan absensi itu akan dikirimkan ke manajer. Berikut struktur chart diagram, di mana yang pertama itu ada sistem absensi karyawan, dan di bawahnya ada melakukan absensi, rekap absensi, dan membuat laporan. Ini mock-up dari absensi karyawan per harian. Ada nama, tanggal, waktu, dan keterangan. Keterangan ini bisa keterangan sakit atau tidak masuk, atau sakit menggunakan surat dokter, dan lain-lain. Lanjut untuk proses pengajuan cuti. Next. Untuk alur proses pengajuan cuti, yang pertama karyawan akan membuat form pengajuan cuti atau pengajuan cuti. Lalu pesan tersebut diterima oleh manajer. Kemudian manajer akan memberi persetujuan cuti. Apabila cutinya disetujui, maka manajer akan membuat surat cuti. Apabila tidak, maka proses berakhir. Selanjutnya, apabila telah disetujui, maka karyawan akan menerima hasil keputusan, dan terakhir pengajuan cuti selesai. Next. Untuk di level analysis ini yaitu karyawan akan input data cuti, lalu data cuti akan diterima manajer. Selanjutnya, manajer akan menginput keputusan cuti, dan dari sistem akan menginvoice kembali ke karyawan terkait keputusan cuti. Next. Untuk di level 0 sini ada proses mengajukan cuti. Yang pertama, karyawan akan menginput data cuti, lalu data cuti itu akan dibagi menjadi data karyawan dan data cuti. Selanjutnya dari tabel data cuti akan masuk ke proses kedua yaitu persetujuan cuti. Lalu manajer akan memberi keputusan cuti. Dari keputusan cuti ini akan dikirim kembali datanya ke karyawan, menginfokan apabila disetujui atau tidak disetujui. Apabila telah disetujui, maka data tersebut akan masuk ke data tabel cuti. Next. Untuk struktur chart diagram ini, sistem pengajuan cuti di Zenla. Yang pertama ada proses mengajukan cuti, lalu yang kedua proses persetujuan cuti.
Next. Berikut contoh tampilan mockup sederhana dari pengajuan cuti yang kami buat. Yang pertama ada nama karyawannya, lalu time of type, tanggal pengajuan cuti, lalu deskripsi cutinya, tanggal dimulai, tanggal berakhir, durasi cuti, statusnya disetujui atau ditunda. Next. Berikutnya penilaian kinerja. Next. Berikut merupakan prosesnya. Yang pertama, owner akan menentukan critical factor sukses faktornya. Kemudian, owner juga akan membuat form KPI. Kemudian, form KPI tersebut akan diberikan kepada branch manager. Kemudian, branch manager akan melakukan analisis kinerja karyawan. Dari hasil analisis tadi, manajer akan membuat laporan hasil kinerja karyawan. Kemudian yang akan diberikan kepada karyawan. Kemudian karyawan akan mereview laporan hasil kinerjanya. Bila tidak sesuai, maka manajer akan melakukan revisi. Dan bila sesuai, manajer akan langsung memberikan feedback kepada karyawan. Bila karyawan mencapai target, ia akan menerima bonus. Dan apabila karyawan tidak mencapai target, maka karyawan akan menerima konsekuensinya. Kemudian dari dua itu, kemudian manajer akan memberikan laporan hasil kinerja karyawan yang akan diberi. Kemudian owner akan menerima laporan hasil kinerja karyawan. Kemudian selesai. Next. Berikut merupakan DFD level 0. Yang pertama, owner akan memberikan form KPI kepada manajer. Kemudian manajer akan memasukkan data analisis kinerja karyawan dan laporan hasil kinerja karyawan. Kemudian akan diberikan ke owner dan juga manajer akan memberikan feedback yang akan diberikan kepada karyawan. Karyawan juga akan menerima laporan hasil kinerja karyawan. Next. Berikut dari DFD level 1-nya. Yang pertama, owner akan memberikan form KPI. Kemudian dari form KPI tersebut terdapat data karyawan, kemudian data analisis kinerja karyawan, yang dimana proses pertama saat tadi, form KPI akan diberikan kepada manajer. Kemudian data analisis kinerja karyawan akan ditarik ke proses kedua. Dari data tersebut, manajer akan membuat laporan hasil kinerja karyawan, di mana laporan hasil kinerja karyawan tersebut akan masuk ke dalam tabel laporan hasil kinerja karyawan. Manajer juga akan membuat feedback. Feedbacknya akan masuk ke laporan hasil kinerja karyawan. Kemudian laporan hasil kinerja karyawan ditarik untuk diberikan kepada karyawan. Karyawan juga akan menerima feedback. Kemudian dari laporan hasil kinerja karyawan tadi akan diberikan kepada owner. Next. Berikut merupakan struktur chart diagramnya. Pada penilaian kinerja karyawan di Desainla terdapat 3 proses, yaitu yang pertama analisis kinerja karyawan, kemudian yang kedua pembuatan laporan, kemudian yang ketiga pemberian feedback. Next. Berikut merupakan mockup dari penilaian kinerja. Terdapat appraisal, skill, sama private note untuk karyawan. Next. Berikut ini merupakan ERD-nya. Jadi karyawan memiliki penilaian kerja juga. Karyawan juga bisa mengajukan cuti. Kemudian karyawan akan melakukan absensi in out. Kemudian laporan
dari absensi in-out memiliki laporan absensi. Next. Untuk di bagian kendaraan, yang pertama ada as is prosesnya. Karyawan melakukan peminjaman kendaraan, lalu owner memberi persetujuan peminjaman kendaraan. Jika tidak disetujui, proses akan tidak disetujui. Jika disetujui, karyawan akan menggunakan kendaraan yang dipinjam, lalu mengembalikan kendaraan yang dipinjam. Setelah itu, owner menerima pengembalian kendaraan dan peminjaman kendaraan pun selesai. Next. Untuk di bagian DFD level 0-nya, yang pertama, karyawan menginput data peminjaman ke sistem, lalu sistem menginput data peminjaman ke owner, lalu owner memberi informasi persetujuan ke sistem, lalu sistem memberi informasi persetujuan ke karyawan. Next. Berikut ini contoh DFD level 1 dari pinjaman kendaraan. Pertama, karyawan akan menginput data peminjaman, lalu dari proses peminjam itu akan membaginya menjadi 3 tabel, yaitu ada data karyawan, data kendaraan yang pinjam, lalu data peminjamannya. Dari tabel peminjaman tersebut akan kita tarik menjadi proses kedua, yaitu persetujuan peminjaman kendaraan. Nah, dari data peminjaman itu akan diberikan kepada owner, lalu owner akan menginput informasi persetujuan apabila disetujui atau tidak. Lalu data informasi persetujuan akan dikirim lagi ke tabel peminjaman. Lalu untuk proses ketiga, yaitu pengembalian kendaraan, datanya didapat dari tabel peminjaman, lalu karyawan akan menginput data pengembalian berupa kendaraan yang pinjam. Link terakhir, dari proses pengembalian kendaraan itu didapat tabel pengembalian kendaraan. Untuk di structure chart diagramnya, sistem peminjaman kendaraan, untuk yang pertama itu ada peminjaman kendaraan, yang kedua ada persetujuan peminjaman kendaraan, dan yang ketiga ada pengembalian kendaraan. Next. Untuk di bagian ERD-nya, karyawan melakukan peminjaman, lalu karyawan meminjam kendaraan. Setelah itu karyawan melakukan pengembalian. Next. Untuk di bagian mock-up-nya, di peminjaman kendaraan ini terdapat nama-nama drivernya, kemudian ada tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, kemudian jenis kendaraan, lalu statusnya. Nah, demikian penjelasan dari kelompok SDM mengenai analisis sistem Human Resource Management di perusahaan di Zenla. Saya mewakili anggota kelompok. Apabila terdapat kesalahan kata atau kekurangan informasi yang tidak tepat, saya selaku perwakilan minta maaf pada Kak Rizky. Kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.